Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya mohon maaf, akhirnya bentuknya video karena dengan beberapa pertimbangan. Pertama karena saya ada keperluan pada pukul 8, ya saya pikir kalau nanti diganti mungkin nanti mengatur waktunya juga susah. Dan ini berupa perhitungan juga yang mungkin bisa dengan bentuk video, teman-teman bisa mengulang-mengulang lagi daripada menghabiskan waktu di di kelas. Jadi untuk mengerjakan soalnya teman-teman bisa punya waktu lebih panjang. Jadi untuk sesi kali ini kemarin ini outline daripada kuliah kita. Kemarin sensor dan transducer dalam bentuk video dan saya akhiri dengan kuis. Itu nanti akan berbobot 5%. Kemudian hari ini ada tugas juga 5% terkait dengan Thevenin dan untai jembatan yang akan teman-teman kerjakan setelah ini. Mungkin kalau butuh oret-oretan tidak perlu pakai mengetik gitu, lebih cepat bisa teman-teman tulis di kertas, kemudian difoto, kemudian fotonya tolong dikonvert ke JPEG ke PDF biar nanti saya pemberkasannya gampang. Jadi nanti ada tugas 5 soal setelah ini. Saya rasa tidak begitu sulit jika memang jika memang sudah paham dengan apa yang dikerjakan. Jadi outline kita sampai dengan sebelum UTS kurang untai penguat dan penapis yang tadinya mau saya bikin di sini juga, tapi nanti tugasnya jadi banyak banget, jadi saya pecah. Kemudian ada pengkondisian isyarat. Nah nanti setelah itu akan ada tugas presentasi kelompok yang nanti akan saya announce di minggu ke-6 biar teman-teman sudah diskusi pada minggu ke-6, kemudian akan presentasi di minggu ke-7. Kurang lebih seperti itu yang akan kita lanjutkan ke setelahnya. Jadi untuk minggu ini ada 2, mungkin ini juga sudah pernah dibahas di SMA kah? Saya nggak tahu apakah teman-teman masih ada atau tidak, tapi sepertinya SMA juga fisika tuh pernah belajar Wheatstone dan juga Thevenin. Sebenarnya Thevenin itu di awal ya, harusnya di konsep pengukuran itu ada perhitungan Thevenin dan juga Laplace. Kemudian untai jembatan ini nanti lebih banyak mungkin yang paling gampang dibayangkan adalah strain gauge ya. Strain gauge itu nanti bisa menggunakan untai jembatan. Bagaimana cara pengukuran daripada sesuatu dengan memanfaatkan perubahan hambatan. Baik, kita mulai dari teori Thevenin. Bentar, memastikan memang sudah direkam. Oke, nanti absennya akan saya manualkan melalui tugas yang teman-teman kumpulkan. Baik, nanti juga di di minggu mungkin sebelum UTS nih ya, sekali dengan presentasi akan saya sum up dari yang pertama sampai dengan terakhir biar teman-teman sebelum UTS itu tahu apa yang harus dipelajari seperti itu. Jadi nanti sebelum UTS di sesi presentasi akan saya berikan sesi review untuk kita diskusi, mungkin dari ada pertanyaan terkait dengan kuis ataupun tugas bisa kita bikin di situ. Baik, apa itu Thevenin? Thevenin itu sebenarnya semacam memperingkas rangkaian ya, peringkas rangkaian. Jadi ada rangkaian linear yang terdiri dari beberapa tegangan dan resistor, nanti digantikan dengan satu tegangan tunggal VTH, RTH dan juga I. I ya, tetap I ya. Jadi nanti akan digantikan dari sebuah rangkaian yang sebelah kiri ini ada 3 resistor akan digantikan menjadi satu rangkaian tertutup dengan hanya 2 resistor seperti ini. 2 resistor ini bisa dijadikan satu dengan rangkaian seri ya. Tinggal ditambahkan saja. Jadi memperingkas antara rangkaian yang kiri ke kanan. Itu teorema Theveninnya. Nah, bagaimana caranya biar kita bisa memperingkas
rangkaian tersebut. Langkah pertama adalah kita memutus ini berarti 5 ohm ya, menghilangkan 5 ohm dan mengganti dengan titik A dan B. Kemudian kita akan menghitung arusnya. Jadi rangkaian yang sebelah kiri, rangkaian tertutup 48, 12 dan juga 48, tegangan 48, kemudian hambatan 12 dan juga 4. Sedangkan yang sebelah kiri itu kan rangkaian terbuka, kita bisa abaikan itu dulu. Yang pertama kita hitung adalah berapa arus yang melewati rangkaian tertutup yang sebelah kiri. Rangkaian tertutup yang sebelah kiri sini. Nah, ini kalau ditaserikan adalah 12 ditambah dengan 4. Nah, jadi langkah pertama adalah kita menghilangkan resistor yang paling ujung dengan untuk mengetahui, sebenarnya untuk nanti mengetahui beda potensial di sisi sini begitu. Nah, ini kan teorinya adalah beda potensial sini sama sini ya, sama ya. Jadi kita akan mengetahui beda potensial di sini. Gitu. Jadi pertama adalah menghilangkan resistor A dan B. Kemudian kita akan menghitung arus yang mengalir di rangkaian tertutup pertama. Jadi nanti arus yang mengalir di 4 kilo ohm itu adalah sebesar pakai IVR ya, IVR. Jadi arus sama dengan tegangan dibagi dengan hambatan. Nah, hambatan itu adalah seri. Antara 12 dan 4 ini adalah seri. Jadi 12 ditambah 4, 16 kilo ohm. 48 dibagi dengan 16 kilo ohm. Hasilnya adalah 3 mV. Jadi arus yang mengalir di rangkaian tertutup ini adalah 3 mV. Di sini maupun di 12K sama di 4K. Nah, maka tegangan yang berlaku di A dan B adalah sebesar 12 volt. Yaitu tegangan di A dan B itu sama dengan tegangan di 4 sini. Gitu. Jadi seperti saya bilang. Jadi untuk menghitung tegangan beda potensial antara titik sini dan titik sini itu adalah dengan PI kali R. Jadi ini adalah 3 mA, kemudian R-nya adalah 4 kilo ohm. Jadi beda potensial sini sama beda potensial sini sama, yaitu 12 volt. Itu adalah langkah kedua. Benar? Memastikan masih direkam. Oke. Itu adalah langkah kedua. Kemudian langkah ketiga adalah menentukan hambatan Theveninnya. Jadi kita bisa abaikan si tegangan yang di sini. Nah, kalau kita lihat bentuknya seperti ini, itu kan berarti kalau bentuknya seperti ini dengan melihat dari sisi sini ya, berarti ini diparalelkan, kemudian seri dengan ini ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi sini ya, dari sisi AB sini, ini diserikan dengan ini, sedangkan ini berdua diparalelkan, gitu. Jadi 12 dan 4 ini paralel, sedangkan 2 ini nanti akan diserikan dengan ini. Maka untuk menghitungnya adalah 8 ditambah dengan ini diparalelkan 4 kilo dan 12 kilo dengan cara 4 dikalikan dengan 12 dibagi dengan 4 ditambahkan 12. Maka hambatan Thevenin yang kita dapatkan adalah 11 kilo ohm. Nah, 11 kilo ohm bisa kita gantikan di sini. Jadi si 3 ini digantikan dengan satu hambatan 11K ini. Nah, kemudian kita kembalikan lagi lah si 5K nya tadi. Yang tadi sebelumnya kan 5K ada di sini nih, 5K. Nah, sebenarnya 5K ada di sini, terus kan kita hilangkan, kita abaikan dulu untuk kita menghitung berapa beda potensialnya. Nah, sekarang kita kembalikan lagi di sini. Jadi ada 11K, terus kemudian ada 5K, dan tegangan yang berlaku di sini setelah tadi perhitungannya adalah 12 volt. Jadi tegangannya 12 volt, hambatannya menjadi 11K dan juga 5K. Nah, bagaimana cara menghitung arusnya? Arus yang berlaku di sini. Arus sama dengan tegangan dibagi dengan hambatan. Nah, hambatannya di sini adalah seri ya. Jadi 11K dan 5K menjadi 16K. Tegangannya adalah 12
12 volt. Nah, jadi tegangan itu setelah kita dapatkan titik A, B di sini, itu sama dengan di sini, nanti akan sama dengan di sini juga. Setelah ini diganti ya, selain diganti maka tegangan di sini akan sama dengan titik yang dihitung ini tadi. Setelah diganti dengan hambatan yang baru, kemudian maka kita akan mendapatkan beban arus yang terjadi di sini adalah sebesar 0,75 mA. Nah, terus kita akan menghitung VL-nya. VL-nya itu adalah tegangan beban yang berlaku di sini. Di tegangan di titik AB itu adalah sebesar tegangan yang berlaku di I yang berlaku kan I itu kan arus itu kan sama ya. Kalau rangkaian tertutup ini kan sama. Dari sini sama. Jadi dari I yang tadi kita dapatkan IL itu dikalikan dengan beban atau hambatan yang ada di sini, maka kita akan mendapatkan beda potensial dari sini. Jadi tegangan beban yang ada di A dan B adalah sebesar 3,75 volt. Seperti itu. Jadi dari yang tadinya seperti kiri bisa diringkaskan seperti ini. Nah, ini nanti akan banyak dipakai, teori tersebut banyak dipakai di instrumentasi. Baik, sekarang kita ke untai jembatan atau jembatan Wheatstone ya, kalau sering disebutnya seperti itu. Nah, apakah itu untai jembatan? Untai jembatan adalah rangkaian jembatan yang memanfaatkan keseimbangan antara dua tegangan yang digunakan untuk membandingkan. Nanti rangkaian jembatan itu dapat digunakan untuk mengukur nilai besaran listrik. Jadi jika sisi kedua memenuhi syarat sama, berarti ada R kali R memenuhi syarat sama, maka tegangan di tengahnya galvanometernya itu adalah 0. Oke, ini ketika tegangan antara titik D dan terminal negatif baterai adalah sama dengan titik B dengan terminal negatif, maka detektor menunjukkan akan 0. Langsung ke gambarnya aja ya. Oh, mana gambarnya? Sorry, ada yang salah nih. Inilah ya. Ini. Jika di sini mana ya rangkaiannya? Malah hilang. Nah, oke lah. Nanti kita sampai ke sana. Oke. Pertama yang kita bahas harusnya hambatan pengganti dulu ya. Hambatan pengganti jika ada rangkaian seperti ini ada R5 ya di tengahnya, ada R5 di tengahnya. Jika ada rangkaian seperti ini, R1 kali R3 silang ya, ingat dia bentuknya silang R1 kali R3 dan R4 dikali R2 itu sama, maka hambatan yang di tengah ini bisa dianggap tidak ada. Nah, itulah nanti galvanometernya sama dengan 0. Anggaplah tidak ada, maka kalau ini tidak ada berarti ini seri diparalelkan dengan ini seri. Jadi R1 R4 seri, R2 R3 seri, kemudian diparalelkan, itu adalah menjadi hambatan penggantinya. Sedangkan jika modelnya seperti ini dengan kondisi adalah R1 dikali masih sini ya, R1 dikali R3 tidak sama dengan R2 R4, maka yang harus kita lakukan adalah mengganti si R1, R2, R3, R4 itu menjadi RA, RB, dan RC. Bagaimana menghitung RA, RB, dan RC? RA itu sama dengan, berarti nanti R5-nya nggak bisa diabaikan ya. Kalau tadi kan yang pertama ini ada R5 ya di sini sebenarnya. R5 ini bisa diabaikan jika kondisinya adalah R1 dikali R3 sama dengan R2 dikali R4. Nah, jika kondisi ini R1 dikali R4 tidak sama dengan R3 dikali dengan R2, maka yang harus dilakukan, nah ini silang ini tidak sama dengan, ini tulisannya salah. Maka R1
R1, R2, dan R5 akan diganti menjadi RA, RB, dan RC. Tuh, RA didapatkan dengan R1, yang mana? RA, R1 kali R2, R1 dikali R2 kita dibagi R1 tambah R2 tambah R2. Kemudian RB ini R1 kali R5 dibagi R1 R2 R3 atau RC sama dengan R2 dikali R5 dibagi R1 ini harusnya R1 R2 R5 ya, 1 R2 R5. Nanti akan saya konfirmasi, sehingga nanti akan menghasilkan sebuah rangkaian tegangan baru, hambatan baru, yaitu RA, RB, dan RC di sini, yang nanti dari gambar sini menjadi seperti ini. Kalau udah seperti ini, sudah tahu lah ya gimana cara meringkasnya. Nanti ada RA, kemudian RB dan R3 itu seri, RC dan R4 itu seri, kemudian dua ini diparalelkan dan diserikan dengan RA. Maka akan dapat hambatan penggantinya. Oke, sekarang kita masuk ke jembatan Wheatstone. Jembatan Wheatstone ini bisa dibayangkan seperti strain gauge yang pernah kita bahas sebelumnya. Masih berkami. Jadi strain gauge itu kan ada perubahan regangan dan rapatan. Nah, regangan dan rapatan itu akan membuat hambatan daripada pengukur daripada instrumen itu berubah. Nah, dari hambatan yang berubah itu maka akan dapat pengukuran tertentu. Nah, sama seperti ini, dengan memanfaatkan jembatan Wheatstone, perubahan daripada salah satu hambatannya akan merubah tegangan di sama B sini. Nah, kita akan coba mengetahui bagaimana cara untuk menghitungnya. Yang pertama RS1 sama dengan R1 tambah R2. RS2 sama dengan R3 ditambah R4. Sisi sini dan sisi sini ya. Karena tegangan E paralel dengan RS1 R2, maka V di RS1, V di sini dan V di sini sama, yaitu sebesar E. Jadi sisi sini dan sisi sini itu tegangannya sama. Tegangan di sini sama, maka sama dengan E juga. Nah, berarti kita bisa mengukur tuh I-nya yang berlaku di sini, I1 itu adalah E dibagi dengan R1 tambah R2 karena posisinya seri ya. Nah, sedangkan I2-nya atau I yang berlaku di sini adalah sebesar E dibagi dengan R3 tambah R4. Nah, dalam keadaan seimbang, V1 sama dengan V2. Jadi tegangan di sini sama dengan tegangan di sini, maka kalau keadaan seimbang ini V-nya galvanometernya adalah 0. Sehingga ketika dia seimbang, maka I1 dikali R2 sama dengan I2 dikali R3 dalam keadaan seimbang. Jadi nanti hasil pengukurannya 0 lah, seperti itu ya. Dengan substitusikan tadi I1 dan I2 tadi, maka diperoleh E dibagi R1 tambah R2 dikali R2 sama dengan E dibagi R2 ditambah R4, R3 tambah R4 dikali dengan R3. Maka didapatkan R1 bagi R2 sama dengan R3 dibagi R4. Tuh. Jadi ini dalam kondisi seimbang. Keseimbangan jembatan ditentukan oleh rasio ini tadi, R1 ini ya, R1 bagi R2 sama dengan R3 dibagi R4. Nah, jadi dalam keadaan seimbang, ini berarti 0, nilainya adalah 0. Nah, untuk mengukur resistansi menggunakan jembatan Wheatstone, resistansi akan diukur ditempatkan pada salah satu resistor, sementara 3 resistor diketahui nilai resistannya. Nah, kalau kita review kemarin ke strain gauge itu kan ada perubahan regangan dan rapatan. Jika dalam regang
akan ada perubahan nilai resistance dan juga sebaliknya. Sebentar. Oke. Kemudian oke. Nah, oke, lanjut. Oke, jadi perubahan yang ada di sini akan mengakibatkan resistor yang ada di R4 ya. R4 itu akan berubah resistansinya. Nah, seperti yang tadi kita bahas di pertama, dalam kondisi ideal berarti V yang diukur di sini adalah 0. Berarti R1 bagi R2 sama dengan R3 dibagi R4. Ini kondisi idealnya. Nah, kalau kondisinya kita pasangkan seperti ini, kan bisa jadi R4 itu membuat kondisinya tidak ideal. Maka dengan kondisi ketidakidealan itu adalah menyebabkan nilai tegangan di sini adalah akan berubah. Dengan berubahnya nilai tersebut, maka akan ada pengukuran tertentu yang dapat kita rekam, akan dapat kita ambil dengan perubahan si strain gauge tadi. Jadi perubahan R4 tadi akan mempengaruhi tegangan yang akan diukur di antara dua titik ini. Yang seperti tadi ya, dalam kondisi ideal berarti ini kondisinya sama, dengan ini ada perubahan maka akan ada perubahan juga di tengahnya. Saat tidak ada beban pada strain gauge, tegangan selisih untai jembatan adalah 0. Jika strain gauge diberikan beban, maka resistansinya berubah sehingga menyebabkan perbedaan nilai. Hambatan R2 tidak sama dengan hambatan pada strain gauge. Perbedaan nilai akan mengakibatkan terjadinya selisih tegangan. Ya, pokoknya konsepnya seperti tadi. Dengan ada perubahan R di situ, maka otomatis kondisi ideal itu tidak akan dipenuhi. Dengan kondisi ideal itu tidak akan dipenuhi, maka akan ada pengukuran yang akan terekam di sini. Seperti itu. Nah, ya sama seperti tadi. Dalam kondisi ideal ini pengukurannya adalah 0. Ketika ada force, di sini ada tekanan atau pergerakan di strain gauge-nya, maka akan meningkatkan nilai R-nya. Dengan R-nya meningkat, maka di sini nanti akan terjadi beda potensial. Seperti itu prinsipnya. Nah, tidak hanya dengan 1 R saja, strain gauge juga bisa dipasang di 4 R tersebut seperti ini, namanya full bridge strain gauge circuit. Jadi nggak cuma satu. Nah, dengan perubahan-perubahan tersebut maka akan lebih detail untuk bisa mengukurnya. Akan ada pengukuran yang didapatkan dengan perubahan-perubahan dari 4 strain gauge tersebut. Baik, oke, udah ternyata. Baik, teorinya cuma sampai situ. Dan setelah ini ada soal-soal latihan yang bisa teman-teman kerjakan. Ternyata sebentar ya, sedikit materinya. Oke, masih 23 menit. Baik, soal ada berapa soalnya? Sepertinya 5 ya. Ada 5 soal yang saya berikan di sini, bisa teman-teman kerjakan di oret-oret. Bisa juga, saya rasa cukup straightforward sih. Tinggal nanti ya ada beberapa yang mungkin tidak persis, tinggal bisa dirubah-rubah aja posisinya. Nanti saya rasa bisa. Oke. Soalnya cukup straightforward ya. Jadi ini adalah basic yang banyak dipakai di instrumen. Nah, jadi teman-teman saya harap bisa betul-betul memahami ini. Harusnya bisa ya kita lanjutkan ke untai penguat, tapi saya rasa nanti tugasnya jadi kebanyakan. Mungkin ini aja dulu, nanti biar lebih mendalami Thevenin dan juga penguat. Di internet itu banyak sekali, kalau teman-teman mau latihan juga, melihat contoh-contohnya juga banyak. Ini soal yang pertama adalah menentukan nilai I dengan menggunakan teori Thevenin tadi, yang tadi menghilangkan kemudian mendapatkan RTH ya, RTH kemudian V dan bisa mendapatkan I di sini. Dan ini juga menentukan nilai I. Perhatikan I-nya ada di mana? Ada di situ. Ini juga menentukan nilai I di situ. Ini menentukan hambatan penggantinya. Jadi ya,
mana dikali mana sama dengan mana, maka bagaimana cara penggantinya. Nah, kalau ini udah diganti, kemudian ditentukan I yang bergerak di situ. Saya rasa cukup mudah ya untuk soalnya. Saya harap teman-teman bisa mengerjakan sendiri. Akan saya buka submissionnya di Elok. Batasnya adalah sama seperti yang lalu-lalu, jam 9 itu akan saya tutup, tidak ada konsekuensi. Akan saya tutup biar saya akan menjaga teman-teman untuk tetap di kelas selama masa kuliah. Saya mohon maaf jika tidak masuk ke kelas karena mendadak ada yang harus dikerjakan pukul 8, jadi daripada nanti terburu-buru. Jadi dan kalau mengganti waktu nanti mungkin akan susah lagi. Jadi saya rasa materinya cukup straightforward dan bahannya juga cukup straightforward, dan di internet sana juga kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut juga cukup banyak. Jadi silakan manfaatkan itu untuk belajar sendiri. Silakan kerjakan tugasnya secepatnya biar bisa segera dikumpulkan dan teman-teman bisa santai-santai gitu. Baik, terima kasih. Mungkin sampai sini saja. Terima kasih, saya akhiri. Selamat pagi.